ketiga, kalau tadi kita bicarakan wajib mentakhirkan takbiratul ihram, kemudian jangan kita mendahului imam dalam kita wajib mengikuti imam itu, jangan kita mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Maka yang ketiga ini juga, bila kita katakan bahwa dalam sembahyang berjamaah itu kita wajib mengikut imam, maka kewajiban itu kita tidak boleh tertinggal. Tadi mendahului, yang ketiga ini tertinggal. Tertinggal apa Ustaz? Kita tidak boleh tertinggal daripada imam dengan dua rukun perbuatan tanpa uzur. Mendahului imam dengan dua rukun perbuatan pun tidak boleh, tertinggal dengan imam dengan dua rukun perbuatan pun tidak boleh juga. Tapi syarat dia tanpa keuzuran. Ya ini saja-saja. Imam sudah rukuk, dia tidak mau rukuk. Imam sudah i'tidal, dia tidak mau i'tidal, itu maksud dia. Makanya dia sudah tinggal dua rukun perbuatan. Patutnya dia kena ikutlah imam tuh. Karena rukuk lah dia. Buat apa dia apa ini? Dia berdiri lagi. Tapi kalau dia ada keuzuran, dimaaf sarah. Contoh dia keuzuran apa Ustaz? Orang yang jenis lambat baca Fatihah. Itu keuzuran lah itu. Maka batal salat makmum. Itu kena ingat nih. Bila kita kata jangan ketinggalan daripada imam dengan dua rukun perbuatan tanpa uzur, maka makmum itu akan batal solatnya yang memanjangkan qiyam karena bacaan surah yang tidak dituntut, sedangkan imamnya telah turun sujud karena ketinggalan dengan dua rukun perbuatan, yaitu rukuk dan i'tidal tanpa uzur. Contoh, kita sembahyang zuhur lah, subuh, maghrib, isya jarang. Kita sembahyang zuhur. Contoh kita sembahyang zuhur lah nih. Kita makmum, imam di depan, kita baca surah. Mula-mula kita tuh ingat imam ni lama lah bah. Kita pun waladhdallin, amin. Tengok-tengok imam belum rukuk. Maka bila imam belum rukuk tuh kita pun daripada diam-diam kita baca surah lah kan. Maka kita pun baca surah. Diantamnya surah apa? Surah panjang-panjang. Contoh dibacanya Sabbihis. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Sampai alladzi khalaqa fasawwa imam rukuk. Allahu akbar. Patutnya apa yang makmum itu kena buat? Bila imam itu rukuk, dia sedang baca surah, bukan surah Fatihah, surah yang sunat. Patutnya dia kena buat apa? Dia kena berhenti rukuk sama imam. Habis tidak habis surah itu pedulilah, tidak ada masalah. Maka dia kena rukuk, tapi tidak mau. Bilangnya belum habis sih, bilangnya. Nah, imam rukuk, belum habis dia bilangnya. Maka dia pun sambung lagi baca Sabbihis. Imam pun i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Dia masih lagi berkurabat mana membaca Sabbihis. Habis-habis imam i'tidal, maka dia sudah tinggal dua. Sebelum imam itu sujud, patutnya dia kena rukuk. Tapi tidak juga dia rukuk, maka imam sujud, maka dia masih lagi membaca surah yang tidak dituntut, maka pada ketika itu batal sembahyang dia. Itu maksudnya. Jadi kita ini kalau sudah membaca surah, biarpun kita baca qul huwallahu ahad, andai kata waladhdallin, amin, belum lagi imam ni rukuk, baca surah lah bu. Dia pun baca surah Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Imam pun rukuk, Allahu akbar. Tidak payah kasih habis qul huwallahu ahad itu, rukuk. Sebab kenapa? Wajib kita mengikut imam. Bahkan surah yang kita baca itu sunat ayat saja, dan tidak masalah. Habis tidak habis belakang cerita, rukuk. Kalau saya masalah, bukan dituntut kepada kita baca kasih habis, tidak. Kalau dapat kasih habis, tidak tertinggal imam dengan dua rukun, tidak ada masalah, kasih habis lah. Tapi kalau sudah tertinggal, maka kita biarkan saja rukuk. Itu maksud dia yang pertama tuh. Kemudian yang kedua, batal juga sholat makmum yang memanjangkan sujud kedua di rakaat pertama sehingga imam i'tidal di rakaat kedua karena ketinggalan dengan dua rukun perbuatan, yaitu qiyam dan rukuk tanpa uzur. Ini nada kerja. Contoh rakaat pertama, kita sujud yang kedua kan sebelum bangun. Itu rakaat yang ketiga. Itu rakaat yang kedua. Maka sujud yang kedua itu imam sudah bangun, Allahu
akbar, kata imam, masuk rakaat yang kedua. Makmum ini masih sujud, panjang betul doa dia. Ya Allah, tolonglah ya Allah, malar ya Allah, ya Allah. Imam sudah baca Fatihah. Habis imam baca Fatihah, imam pun ruku. Dia masih lagi sujud di sana. Belum lagi bangun untuk rakaat yang kedua itu. Maka imam pun bangun daripada ruku, i'tidal. Maka dia sudah ketinggalan 2 rukun perbuatan. Maka masih lagi dia sujud di sana, batal sembahyang. Nah, sebab itu jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan.